Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dengan mata pelajaran Al-Qur'an Hadis. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar kegiatan pembelajaran pada hari ini. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas bab yang keempat, yaitu yang bertemakan sikap toleransiku mewujudkan perdamaian. Mungkin di sini teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata toleransi. Apalagi kita sebagai warga Indonesia, mungkin sudah cukup sering mendengar kata toleransi. Sebelum kita menuju ke pembahasan yang lebih luas lagi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui asal-usul kata toleransi. Kata toleransi di sini berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang artinya sabar atau menahan. Dan di dalam bahasa Arab kita sebut dengan tasamuh. Terus gimana dengan secara bahasa? Secara bahasa, toleransi yaitu sikap saling menghargai, sikap saling menghormati antar kelompok atau individu yang ada di dalam masyarakat atau lingkup yang lebih luas. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus memiliki rasa toleransi? Jawabannya ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya, Ya ayyuhan nasu khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Dari ayat tersebut diceritakan bahwasanya banyak sekali perbedaan yang ada di muka bumi ini. Seperti halnya ada laki-laki, perempuan. Apalagi kita sebagai warga Indonesia, kita melihat dari bahasanya aja. Bahasa sendiri di Indonesia itu banyak sekali, seperti bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Melayu, dan lain sebagainya. Dan apalagi suku pun juga banyak. Ada suku Minang, suku Melayu, suku Jawa, suku Sunda, dan lain sebagainya. Terus apa lagi? Nah, agama pun di Indonesia juga banyak. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan agama-agama kepercayaan lainnya. Dengan ayat tersebut, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13, bahwasanya Allah ingin melihat dengan adanya toleransi, dengan adanya perbedaan, apakah keimanan makhluk Allah itu meningkat atau justru menurun. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk toleransi. Bentuk-bentuk toleransi itu ada 3. Yang pertama yaitu sikap baik, melakukan kebaikan dan adil antar sesama. Yang kedua yaitu tolong menolong. Yang ketiga yaitu saling menghargai. Kita bahas yang pertama, yaitu melakukan kebaikan dan keadilan. Kenapa sih kita harus melakukan kebaikan dan mempraktekkan rasa adil? Karena dengan begitu kita tidak pilih-pilih dalam melakukan kebaikan. Kalau kita memilah-memilih, berarti kita tidak memiliki rasa toleransi. Selanjutnya yaitu tolong menolong. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki rasa iba apabila melihat tetangga atau teman dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Karena kita sudah memiliki rasa toleransi tersebut, maka kita harus peka atas apa yang ditimpa atau melihat keadaan saudara atau teman yang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya yaitu menghargai keyakinan orang lain. Dengan rasa toleransi, kita itu secara tidak langsung
dapat menghargai, menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengkafir-kafirkan atau menjelek-jelekan keyakinan orang lain tersebut. Nah, selain surat Al-Hujurat ayat 13, kita belajar toleransi dengan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Nah, mungkin saya di sini tidak akan membahas secara keseluruhan. Yang saya akan bahas yaitu lakum dinukum waliyadin. Untuk mula agamamu dan untuk pula agamamu. Sebelum kita menjelaskan ayat tersebut, penyebab diturunkannya ayat tersebut itu apa sih? Yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditawari oleh kafir Quraisy untuk saling bertukar keyakinan, yaitu Rasulullah ditawari untuk menyembah agama si kafir Quraisy itu selama 1 tahun dan kafir Quraisy akan menyembah keyakinan menyembah Allah selama 1 tahun. Tetapi Rasulullah SAW di sini menolaknya sambil menunggu turunnya surat Al-Kafirun tersebut. Karena apa? Karena Rasulullah SAW tidak yakin bahwasanya si kafir Quraisy tersebut akan bersungguh-sungguh dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan menuju ke manfaat. Apa sih manfaat dari toleransi tersebut? Yang pertama yaitu terhindar dari pecah belah. Dengan memiliki rasa toleransi, kita nanti akan terhindar dari rasa pecah belah. Yang kedua yaitu saling menghormati. Saling menghormati adalah sebagian dari rasa toleransi. Yang ketiga yaitu dapat mengontrol emosi. Yang keempat, mudah mencapai kata mufakat. Apabila di dalam suatu diskusi tidak adanya toleransi, tidak menghargai pendapat orang lain, maka tersebut nanti tidak tercapainya suatu mufakat di dalam diskusi tersebut. Maka dari itu toleransi itu sangat penting. Yang terakhir yaitu terhindar dari sikap sombong. Dengan memiliki rasa toleransi di sini, kita dilihat orang lain secara tidak langsung itu tidak menjadi besar. Karena apa? Karena kita itu menghargai orang lain, entah itu menghargai pendapatnya, menghargai keyakinannya, dan lain sebagainya. Mungkin cukup penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.